Itu adalah kasih Tuhan yang ada di dalam hidupmu, yang membentengi engkau sampai hari ini. Dia baik dan sangat baik dan mengasihi engkau. Jangan biarkan dia lewati hidupmu. Bukanlah dia di dalam hidupmu. Di tahun yang akan datang ini masih abu-abu bagi kita. Tapi harapanmu ada di dalam Yesus. Kalau sampai hari ini kita hidup, sampai hari ini kita sehat, sampai hari ini kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Yesus baik. Hai, aku
ekonomi, tetapi engkau tidak akan goncang karena Tuhan bersamamu. Dia mengasihimu, engkau adalah biji matanya sendiri, dan dia mempedulikan hidupmu. Jangan engkau takut menghadapi segala tantangan. Engkau adalah milik Kristus. Engkau adalah pewaris kerajaan surga itu. Dia sanggup memelihara hidupmu. Dia menciptakan segala isi dunia ini, dan dia ada bersama dengan engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian kami, hormat kami hanya kepadamu. Engkau yang ditempatkan maha tinggi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu, karena engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami sejahtera melalui kehidupan kami. Hamba semua Allah di dalam tanganmu. Berbicara ya Tuhan melalui hamba-Mu ini. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap teguh beriman kepada Tuhan, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, maka kami masuk ke dalam kerajaan yang kekal, surga yang abadi. Terpuji nama Yesus Tuhan hidup. Kami sungguh berdoa dan ucap syukur. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Di bulan yang terakhir dalam minggu ini kita sungguh bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Hari ini menurut firman Tuhan bagi kita adalah penyambutan Natal yang berhasil dalam berpetik rencana Allah untuk manusia. Penyambutan Natal yang berhasil dalam berpetik rencana Allah untuk manusia. Sudah dinubuatkan firman Allah pada permulaan manusia jatuh di dalam dosa. Di dalam Keluaran Kejadian pasal 3 ayat 15. Saudaraku, itu sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri bagi setiap manusia saat manusia jatuh di dalam dosa. Saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah mempersiapkan diri untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia itu. Dan akhirnya dia boleh datang ke dalam dunia ini sehingga Anda dan saya diselamatkan. Kita baca di dalam Yesaya 7 ayat 14. Silakan Saudara Joshua pagi berdiri dan baca. Yesaya 7 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan dia Immanuel. Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk orang benar,
Saudaraku, kita semua orang yang berdosa. Tiap hari kita tumpuk dosa. Kita tumpuk kesalahan. Justru kita yang harus diselamatkan. Dan kita tidak mampu untuk menyelamatkan seorang manusia pun di bumi ini. Hanya Yesus yang mampu. Dia itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu juga Allah. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi di muka bumi. Dialah sang pencipta itu. Dia sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang memanggil orang-orang berdosa. Tuhan Yesus datang menyelamatkan dunia. Yohanes 12 ayat 47. Yohanes 12 ayat 47, demikian bunyi firman Tuhan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dia bukan datang untuk menjadi hakim bagi orang berdosa, tapi justru dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu tadi kita sudah nyanyikan pujian, Yesus baik bagi saya. Tidak ada yang lain, saudaraku. Dia sungguh baik untuk kita sekalian. Tadinya kita ada di dalam kegelapan dunia, dan kita harus masuk ke dalam kerajaan maut itu. Tetapi Dia baik bagi kita sehingga Dia menyelamatkan saudara dan saya. Markus pasal 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45, demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan Dia memberikan nyawanya agar supaya menebus semua manusia yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, sungguh baik, dan amat baik. Yesus datang kepada umat pilihan-Nya, namun Ia ditolak, dan keselamatan itu datang kepada semua mereka yang mau menerimanya dan dijadikan mereka anak-anak Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena demikianlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Seberapa banyak orang yang menerimanya? Yohanes 1 ayat 12 katakan, seberapa banyak orang yang menerimanya, dijadikannya hak, diberikannya hak menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Itu satu hal yang luar biasa, penghormatan yang dahsyat daripada Tuhan untuk saudara dan untuk saya. Yesus baik bagi saya. Dia mengasihimu dan Dia mengasihiku. Haleluya. Next. Saudaraku, perayaan Natal sudah menjadi suatu tradisi bagi kebanyakan denominasi Kristen. Silakan saudara Joshua. Perayaan Natal sudah menjadi suatu tradisi bagi kebanyakan denominasi Kristen. Namun sangat mengejutkan, di Alkitab tidak pernah Yesus dengan murid-muridnya merayakan Natal. Begitu juga dengan gereja mula-mula pada zaman Rasul-Rasul. Natal baru dikenal setelah 360 tahun Masehi, zaman Katolik Romawi hingga sekarang. Makna Natal yang sesungguhnya atau Natal yang sejati menjadi penting bagi kita
Yesus lahir setiap hari di hati kita. Ya, betul. Saudaraku, waktu zaman Yesus ada di muka bumi ini, dia bersama-sama murid-murid, dia tidak pernah merayakan hari ulang tahun dia. Sama sekali dia tidak pernah merayakan itu. Tetapi setelah 360 tahun setelah Masehi, setelah Yesus naik ke surga, baru zaman Romawi, baru diadakannya Natal. Apa tujuan Natal itu, saudaraku? Hanya menggantikan posisi. Waktu zaman Romawi itu, mereka menyembah kepada Dewi, ya, yaitu kemakmuran. Pada saat mereka panen, mereka bikin pesta besar-besar pas tanggal 25 Desember ini. Dan pada saat semua bangsa itu masuk menjadi Katolik, akhirnya ya, raja menyatakan Natal, menggantikan Natal dengan posisi yaitu merayakan hari kemakmuran itu. Sehingga Natal akhirnya dirayakan, digantikan saja posisinya. Sehingga akhirnya itu merajai seluruh dunia, merajalela. Sehingga sampai detik ini kita pun merayakan hari Natal. Tetapi makna Natal yang sesungguhnya, Natal yang sejati adalah menjadi penting bagi kita. Yesus lahir setiap hari di dalam hati kita. Amin. Amin. Allah mau lahir, ya, setiap hari dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, damai di bumi, damai di bumi. Tuhan juga mau berikan damai di hatimu, damai di dalam rumah tanggamu, damai di dalam keluargamu, damai di dalam hati anak-anakmu, damai di dalam sekelilingmu. Setiap hari, bukan tunggu hari Natal saja. Banyak kali orang kalau sudah hari Natal baru ya ucapkan selamat. Setelah itu habis selamat minta maaf satu dengan yang lain. Mohon maaf lahir batin. Tetapi begitu habis Natal, siapa lu sama gua? Tidak peduli satu dengan yang lain. Padahal firman Tuhan sudah katakan demikian. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Engkau anak Allah, saya anak Allah. Kita semua anak Allah. Kita bersaudara. Haleluya. Amin. Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita harus saling, ya, memperdulikan satu dengan yang lain. Rahel hari ini dia tidak masuk. Dia sakit. Sudah 2 hari, 3 hari juga sakit. Sebentar kita harus pergi kunjungi dia. Kita doa. Ibu Liana juga tidak hadir. Entah, saya tidak tahu kenapa. Apa dia sakit atau bagaimana? Waktu minggu yang lalu 2, ya, juga tidak hadir. Tapi hari Jumatnya dia hadir, hari Minggunya dia tidak hadir. Entah dia sakit atau bagaimana, nanti kita juga kunjungi dia. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itulah yang Tuhan mau. Terus khotbah ini. Khotbah ini merupakan inti atau puncak ibadah Kristen, khususnya yang denominasi gereja Protestan, adalah pemberitaan firman Allah. Tuhan dapat memakai orang yang lemah untuk menggenapi rencananya. Matius 1 ayat 1 sampai 17, sisilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudaraku, Yesus memakai orang yang lemah untuk menjadi keturunannya, untuk menjadi nenek moyangnya. Next.
Oleh sebab itu saudaraku, sehingga berita tentang Injil ada 4 tokoh perempuan mengawali dengan silsilah kelahiran Yesus, bertujuan membuktikan bahwa Yesus yang menjadi pusat pemberitaan ini, Injil. Saudaraku, ada 4 tokoh perempuan. Ada 4 tokoh perempuan dalamnya selain ibu Yesus, yaitu hal yang tidak lazim dalam silsilah Yahudi. Sering dianggap perempuan itu lebih rendah, tidak masuk hitungan dari laki-laki. Jadi zaman orang Yahudi, saudaraku, perempuan dianggap rendah dan tidak dihitung. Tetapi Yesus datang melalui yang lebih rendah itu. Haleluya. Yang tidak dihitung itu, Yesus datang melalui. Saudaraku, yang pertama, malah 4 orang perempuan dalam silsilah keturunan Yesus justru lebih rusak, cacat moral. Perempuan, ya, nenek moyang juru selamat itu. Justru 4 perempuan yang cacat moral justru disuruh Yesus, atau dari keturunan itulah Yesus lahir. Dia itulah nenek moyang Yesus. Yesus bukan datang melalui orang yang ada di istana, tidak. Orang yang baik-baik, tidak. Bukan datang dalam kondisi, ya, keluarganya itu keturunan imam, tidak. Raja. Atau keturunan raja, tidak. Justru datang melalui keturunan yang rusak, keturunan yang cacat moral. Justru Yesus melalui nenek moyang itulah dia lahir. Yang pertama, kita lihat yang pertama silsilah Yesus itu, Yesus lahir melalui, yaitu melalui nenek moyang Tamar, perempuan asing, berzina dengan ayah mertuanya yang namanya Yehuda. Anak Yehuda, Onan dan Zera. Tamar dan Yehuda melahirkan 2 anak. Kejadian. Yaitu di dalam Kejadian 38 ayat 1 sampai 30, saudara baca di rumah. Haleluya. Saudaraku, jadi Yehuda punya anak. Yang pertama adalah Jadi Tamar ini menikah dengan karena ini masih terlalu muda, sehingga dia tidak mau cepat-cepat punya anak. Dia tidak mau, ya, sibuk dengan urus anak. Maka akhirnya pada saat mereka senggama, akhirnya si ini buang maninya keluar dan akhirnya tidak campur dengan, ya, benih daripada perempuan Tamar, sehingga akhirnya Tamar tidak mengandung. Kenapa? Dan pada saat itu Allah marah sekali dan akhirnya dibunuh. Mati di tempat. Padahal Allah sudah suruh beranak cuculah kamu, penuhilah bumi. Tapi tidak melakukan itu. Menurut adat istiadat Yahudi, setelah sudah mati, adiknya harus menggantikan posisi kakaknya untuk mendapatkan keturunan. Tetapi akhirnya sampai kepada Onan. Sama juga, dia juga tidak mau memberikan keturunan.
Onan yang akhirnya disebut dengan zaman sekarang ini beronani. Itu diambil dari namanya si Onan. Saudara baca saja di internet, onani itu apa? Saudaraku, jahat di mata Tuhan, dan Tuhan hajar lagi dia mati di tempat. Akhirnya, saudaraku, tidak memiliki keturunan. Dan dia ini menjadi satu masalah bagi mertuanya yang namanya yaitu Yehuda. Yehuda bilang, udah adiknya. Jadi ada lagi Shelah. Shelah ini masih kecil, baru lahir. Bagaimana mungkin Shelah mau dikasih sama Tamar? Dan akhirnya Yehuda katakan, nanti Shelah juga mati. Lebih baik gak usah, biar aja jadi. Disuruh pulang ke rumah orang tuanya si Tamar pulang ke orang tuanya supaya tidak lagi campur. Dan apa yang terjadi, saudara? Shelah tunggu. Ini Shelah ini sudah besar. Tamar dia tunggu. Tapi juga tidak diberikan juga Shelah kepada dia. Dan akhirnya dia menjadi pelacur. Saudaraku, pada saat dia menjadi pelacur itulah dia mulai melacurkan diri dengan mertuanya sendiri. Dia tipu mertuanya, Yehuda. Kebetulan Yehuda juga sudah lama jadi duda, sehingga akhirnya terjadilah perkawinan. Bukan perkawinan, tapi terjadilah perselingkuhan. Dan akhirnya lahirlah dari dua anak daripada Yehuda dan Tamar itu melahirkan dua anak. Next. Saudaraku, silakan dibaca. Yang kedua, Rahab perempuan asing, perempuan Sunda di Yeriko. Ia menyelamatkan dua pengintai orang suruhan Yosua. Jadi saudaraku, yang kedua, tadi si Rahab sudah, tadi Tamar sudah, sekarang Rahab. Rahab ini saudaraku perempuan pelacur juga, terkenal di Yeriko. Yesus datang bukan dari keturunan yang baik-baik, enggak, justru dari keturunan yang rusak. Tamar seorang pelacur. Namun dia percaya kepada Allah Israel dan akhirnya dia menyelamatkan dua pengintai dari Yosua waktu itu, agar supaya bangsa yang dimana si Rahab dia ada dihancurkan. Jadi tembok Yeriko. Saudaraku yang terkasih, ini satu hal yang harus kita mengerti. Ingat, sekali lagi saya katakan, Yesus dia datang bukan dari keturunan yang baik-baik. Next datang. Yosua 2. Hal ini sebagai tindakan iman Rahab menyelamatkan dua orang pengintai Israel, sehingga nama Rahab dimasukkan dalam silsilah pahlawan iman. Ibrani 11. Dan ketika Yeriko jatuh ke tangan Israel, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Kemudian Rahel menikah dengan Salmon, salah satu laki-laki Israel dari suku Yehuda, lalu menjadi nenek moyang Tuhan Yesus secara manusia sehingga masuk dalam kelahiran Yesus. Jadi saudaraku, Rahab ini dia kawin dengan keturunan Yehuda lagi. Berarti
Berarti apa, saudara? Masih neneknya, Kawin dari saudara. ya, neneknya atau masih keturunan dari si siapa yang pertama? Tamar. Tamar. Yehuda, Tamar. Baru keturunannya dia kawin lagi dengan Salmon dari keturunan Yehuda. Itu terus menerus. Terus baca. 3. Rut asal Moab. Naomi adalah seorang Israel dengan Elkana, Miklon dan Kilion. dan Kilion. Dengan 2 anak menantunya, Orpa dan Rut. Elkana dan kedua anak lakinya meninggal. Orpa kembali ke sanaknya dengan Rut, mengikuti Naomi ke Betlehem, dan Rut menikah dengan Boaz, melahirkan anak Isai, dan Isai melahirkan Raja Daud. Ya. Dan saudaraku, akhirnya Rut asal daripada Moab, orang ya tidak seketurunan Israel, orang dunia, orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi Allah melalui itu. Si siapa? Rut. Rut kawin dengan Boaz, dan dari Rut itulah Boaz itu juga keturunan dari Yehuda. Dari itulah turunlah Isai. Isai itu adalah ayah dari Raja Daud. Itu silsilahnya. Rut bukan orang Yahudi, bukan, tapi orang kafir. Tetapi saudaraku yang terkasih, puji syukur melalui Rut itu dia kawin sama Boaz, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, turunlah Raja Daud. Dan Raja Daud selingkuh lagi. Ini Raja Daud memang kurang ajar juga. Marah. Selingkuh dengan siapa? Istri Uria. Istri si Uria. Di situ dia tidak kasih namanya yang jelas. Istri Uria. Itu tandanya supaya kita itu mengerti bahwa ini selingkuhan si Daud dengan istri Uria. Istri orang. Istri orang, dia suaminya dibunuh, istrinya diambil. Saudaraku, itulah keturunan Yesus. Bukan orang yang baik-baik. Kita juga bukan orang baik-baik, bukan? Ya. Halo? Itu ada orang baik-baik? Nggak ada. Siapa di sini yang baik? Siapa di sini yang suci? Siapa di sini yang mulia? Siapa yang di keturunan yang hebat? Tidak ada. Termasuk saya pun tidak. Saudaraku, justru Yesus lahir dari keturunan yang tidak baik-baik. Tetapi tujuan Yesus, justru orang yang tidak baik-baik itulah yang dapat menjadi jembatan bagi orang-orang berdosa itu diselamatkan. Haleluya. Saudaraku, Yesus punya tujuan yang dahsyat dan luar biasa bagi kita. Nah. 4. Raja Daud selingkuh dengan istri Uria, Betseba. Daud membunuh Uria suami Betseba, kemudian Daud menikahi Betseba. Dan dari hasil perkawinan Daud dan Betseba lahir Salomo. 2 Samuel 11 ayat 1 dan 2. Betseba pun dikategori seorang penjina, namun Allah memakainya menjadi silsilah nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Betseba itu sudah dikategorikan apa? Berzina. Perempuan berzina dengan siapa? Raja Daud. Bukan orang baik-baik. Bukan. Saya bilang, justru mereka orang yang nggak baik itulah diangkat Tuhan menjadi dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dulu saya buta, sekarang saya melek karena Tuhan. Haleluya. Tuhan memanggilmu dan memanggilku. Dia berikan tanggung jawab untuk kita agar supaya menyelamatkan
orang yang tidak benar juga. Haleluya. Amin. Dulu kita sudah tidak benar. Sekarang Tuhan mau akan supaya memakai kita menjadi Orang benar. jembatan bagi orang-orang yang tidak benar juga, supaya mereka juga dibenarkan. Haleluya. Kita yang tidak benar ini dibenarkan, dan dengan kita sudah benar, kita cari orang-orang yang tidak benar untuk dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Itu rencana Allah. Next. Haleluya. Apapun latar belakang kita, Tuhan bisa memakai kita asalkan kita mau bertobat. Amin. Amin. Situ dikatakan. Ya, coba baca. Apapun latar belakang kita, Tuhan bisa memakai kita asalkan kita mau bertobat dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Tentang ketiga orang Majus yang menyembah Yesus. Ya, saudaraku, apapun latar belakang kita, asal kita mau bertobat, Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memakai kita sebagai jembatan untuk banyak orang diselamatkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ketahuilah, firman Tuhan kata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Saudaraku, pada saat Yesus dia lahir, ada persembahan yang dibawa oleh raja-raja orang Emmaus. Raja-raja dari Emmaus. Yang pertama apa? Emas. Emas itu apa? Berbicara dari kemurnian, kemuliaan Yesus seorang raja tertinggi, raja di atas segala raja. Emas itu berbicara dari kemuliaan Yesus, seorang raja tertinggi, raja di raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Dialah Yesus. Oleh sebab itu persembahan emaslah yang dibawa. Raja di atas segala raja. Dia orang yang mulia, termulia. Diberikanlah hadiah emas oleh orang-orang Majus itu, menunjukkan bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Kemudian ini sebenarnya saudara satu visi kepada manusia saat itu, bahwa ini anak yang baru lahir ini, dia adalah raja di atas segala raja. Yang kedua, dia diberikan lagi hadiah emas, mur. Kemenyan itu apa? Pewangian. Pewangian yang menyenangkan hati Allah, menggambarkan Yesus sebagai imam agung, pengantara manusia dengan Allah. Ialah jembatan kerinduan, sebab ialah sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Itu mur, dipersembahkan mur, tanda penyembahan yang menunjukkan bahwa Yohanes 14 ayat 6. Halo? Yang menunjukkan bahwa dialah Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran hidup. 1, 2, 3. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya. Dia diberikan persembahan kemenyan yang menyatakan bahwa dialah jembatan bagi manusia berdosa. Amin. Yang berikutnya, Mur. Mur adalah, saudaraku, pemberian kepada seorang yang akan mati. Mur rasanya pahit, biasanya digunakan untuk
membalsam jenazah. Pengawet. Jadi pada saat Yesus baru lahir, 3 raja ini dia datang. Dia menyembah kepada Yesus. Dan dia bawa itu emas. Tandanya anak ini adalah anak kemuliaan. Tandanya bahwa anak ini adalah raja di atas segala raja. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Dia itulah ilahi. Allah yang ilahi. Oh, luar biasa. Manusia yang ilahi. Dan itu diberikanlah emas. Yang kedua, dan diberikan kemenyan yang menunjukkan bahwa anak inilah yang akan menjadi jembatan yang menyatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke surga tanpa melalui dia. Haleluya. Amin. Tanpa melalui anak ini. Ketiga, dia ditakdirkan, ditetapkan untuk mati. Jadi begitu dia lahir sudah ditakdirkan untuk mati. Saudara, ada yang mau hidup terus di dunia ini? Biarpun engkau mau hidup terus di dunia ini gak bakal bisa. Yesus harus mati. Tetapi pada 3 hari dia bangkit kembali. Kenapa harus mayatnya itu dirempah-rempah, dibasem? Saudaraku, supaya apa? Ini menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus jangan mati dibakar, tetapi mati harus dikubur. Jasad Yesus sendiri diawetkan, dibasem, harus dikubur. Minggu kemarin kita sudah dengar tentang pendeta Titus khotbah. Apa itu? Masih ingat Pak Joshua? Lupa. Waduh, lupa. Baru kemarin udah lupa. Saudaraku, ya, dia Titus bicara apa ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Minggu kemarin siapa yang datang? Ingatnya cuma tulang-tulang doang, 2 tulang-tulang doang. Yusuf tulang-tulangnya jangan dibakar. Tulang-tulangnya harus dipindahin. Dibawa. Di mana kau pergi? Disitulah dikuburkanlah tulang-tulang itu. Oleh sebab itu, saudaraku, saudara kita orang Batak, biarpun dia sudah dikubur di Jakarta di sini, Coba pulang. dia harus kembali gali untuk kubur dan dia bawa tulang-tulangnya harus kubur di Sumatera di sana. Itu dia ikuti adat istiadat Yahudi. Apa dia Yahudi? Dia Yahudi tidak? Mana gua tahu. Itu urusan Tuhan. Tapi adat istiadat itu sudah kental sama mereka. Saudaraku, itulah. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengerti ini. Ya, kita harus mengerti ini. Bahwa mur itu, begitu Yesus lahir, mur itu dipersembahkan. Tandanya dia harus mati. Tetapi hari ketiga dia bangkit. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup.
Amin. Amin. Yesus hidup. Anak-anak Tuhan juga harus hidup. Haleluya. Amin. Anak-anak Tuhan juga harus hidup. Hidup untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa kita harus hidup? Karena kita ini adalah pewaris kerajaan surga. Amin. 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Haleluya. ya saya sudah khotbahkan itu. 2 minggu yang lalu saya sudah khotbahkan itu. Haleluya. Dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Karena kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris, yaitu menerima janji-janji Bapa bersama dengan Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam kemuliaannya. Haleluya. Yesus hidup. Kita anak-anaknya juga harus hidup. Amin. Amin. Saudara mau hidup? Amin. Haleluya. Lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saya lanjut terus, nanti saudara akan marah saya. Next. Selamat Hari Natal Amin. 2022 dan tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai pengumumannya, baca Joshua. Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 ada baptisan Ada baptisan air. tempat di Grand Duta pada pagi hari jam 8.30 sampai selesai. Ya. Minggu 25 Desember tahun 2022 Natal jemaat dengan pembicara adalah Bapak Pembimas Kristen Banten dimulai pukul 17 sampai selesai. Diharuskan seluruh jemaat hadir dengan membawa semua keluarganya serta tetangga yang ingin hadir. Amin. Sabtu tanggal 31 Desember kunci tahun. Ada ibadah kunci tahun dimulai pukul 19 sampai selesai. Acara 1 perjamuan kudus, 2 tukar kado, 3 doa pengucapan syukur, 4 makan bersama. Hari Minggu libur. Hari Minggu tanggal 1 Stop. ibadah di rumah masing-masing. Ya. Jadi hari Minggu ya tanggal 1 itu Minggu tanggal 1 2023 ibadah diliburkan. Masing-masing berdoa di rumah dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Jadi hari Minggu tanggal 1 kita libur dulu. Amin. Saudara akan kumpul bersama keluarga, berdoa bersama di rumah masing-masing. Haleluya. Yang mau datang juga silakan. Bapak mamamu di sini menerima kalian. Amin. Amin. Kita makan apa adanya. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Jadi hari Minggu tanggal 1 kita tidak ada ibadah, tetapi di rumah masing-masing. Tetapi tanggal 31 ada perjamuan kudus. Ya, acaranya yaitu Minggu Sabtu 24 ya Sabtu 31 Desember 2022 ada ibadah kunci tahun dimulai pukul 19 sampai selesai. Acara 1 perjamuan kudus, 2 tukar kado, 3 doa pengucapan syukur, 4 makan bersama. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Ya, haleluya. Minggu depan saudara Mesak, pendeta Mesak yang akan bawa firman. Minggu depan Ibu Gembala yang bawa firman. Tanggal 18 pendeta Mesak yang akan bawa firman, dan minggunya lagi tanggal 25 pendeta Pembimas yang akan bawa firman. Kita mulai ibadah minggu depan, minggu tanggal 25 itu jam 5 jam 17.00. Bahagia
berbicara melalui firman-Mu. Biarlah berikanlah rema firman itu di dalam setiap hati anak-anak-Mu, pikiran dan semua keberadaannya, agar supaya mereka ingat akan firman itu, sehingga mereka menerapkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yesus perlu hadir setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Beri kami sejahtera sukacita, beri sukacita dan kesehatan dalam hidup kami, sehingga kami tetap memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan-Mu yang kedua. Sebelumnya Tuhan, dahului kami, sehingga Engkau kuduskan roti yang biasa dan anggur yang biasa menjadi tubuh dan darah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan satu puji. Saya. Dan biarlah Tuhan letakkan tangan-Mu di dalam tangan hamba-Mu ini. Janganlah roti yang biasa dan anggur yang biasa. Jadilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kuikat di bumi, terikat juga di surga. Apa yang kubuka di bumi pun juga terbuka di surga. Roti yang biasa dan anggur yang biasa ini, Bapa berkati di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Darah Yesus.
Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan tubuh Yesus bersama-sama. Apa yang teruskan kepadamu, itulah yang kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia memecah, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita ucapkan bersama-sama sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan 10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah daging Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan saya dan untuk kesempurnaan tubuh saya, jiwa saya, dan roh saya, sebagai sarana untuk kebangkitan saya pada akhir zaman, berjumpa Tuhan Yesus Kristus, masuk surga mulia. Tubuh Tuhan Yesus Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib. Ada tubuh saya dibebaskan daripada segala macam penyakit, kutuk maut dan penderitaan, kutuk Taurat, dibebaskan dari terkapar di rumah sakit dan dari meja operasi, dari kutuk pisau operasi, di dalam nama Tuhan. Inilah tubuh daging Tuhan Yesus. Dengan iman marilah kita makan tubuh Tuhan Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan minuman yang adalah darah Yesus. Sebelum kita minum bersama-sama, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dengan iman kita ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk kesucian saya dan untuk pengampunan segala dosa saya. Darah Tuhan Yesus Kristus mengalir dari kepalanya dan memahkotai duri, yang artinya kita semua telah diangkat menjadi putra dan putri kerajaan surga, dan kita semua telah akan seperjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus melalui Nabi Yesaya bahwa dengan bilur-bilurnya dan dengan darah Tuhan Yesus segala macam penyakit disembuhkan. Semua kutuk-kutuk penyakit, semua virus-virus, semua kuman-kuman, semua kanker dan tumor, semua kuasa kejahatan di dalam nama Tuhan dihancurkan, ditahirkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman mari kita minum darah Kristus. Haleluya.
Yesus yang kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belum dapat membalas kebaikan. Kami belum dapat membalas kasih-Mu. Kasih-Mu luar biasa bagi kami. Kasih kami kepada sesama kami belumlah seberapa dibandingkan dengan kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kami masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan. Mari Tuhan Yesus lewat tubuh dan darah yang sudah kami nikmati Tuhan bersama-sama. Engkau basuh kami di dalam darah. Hapuskan semua kesalahan dan pelanggaran kami. Perkenankan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga nama kami boleh tetap tercatat di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan Yesus, supaya kami belajar menjaga kekudusan kami. Belajar berpengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami yang suka dan yang selalu mengecewakan. Oleh sebab itu, ampuni akan kesalahan dan pelanggaran kami. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sebab itu kami butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus untuk senantiasa menuntun setiap langkah kami, memegang tangan kami, sehingga kami tidak jalan tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Biarlah Tuhan Yesus firman ini boleh kami simpan di dalam hati kami, dan kami mau lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Seberapa firman Tuhan yang kami tahu, sebegitu juga lah yang harus kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga disitulah kami boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah melakukan sakramen perjamuan kudus. Engkau tolong Tuhan Yesus, biarlah sakramen perjamuan kudus ini boleh benar-benar mengubah karakter kami, sehingga karakter kami seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Lepaskan mereka daripada segala yang jahat. Bebaskan mereka Tuhan Yesus. Beri kelegaan Tuhan. Dan berikan kepuasan dalam kehidupan mereka. Dalam firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.